begitu juga dengan output pemilih potensial. Nah, di sini bisa difilter berdasarkan nama koordinator, berdasarkan ketua koordinator, berdasarkan nomor TPS, berdasarkan nama desa atau kelurahan, dan berdasarkan tipe pemilih ya. Misalkan saya ingin melihat pemilih yang abu-abu, tipe pemilih yang abu-abu. Saya buka aja di sini ya, misalnya abu-abu. Nanti akan muncul pemilih yang abu-abu saja. Nah, seperti ini ya. Nah, pada saat misalkan Haji Salim Saliman aja di sini dapat hari pertama dapat 30, maka di sini perhatikan ya. Ini akan naik dia. Nah, akan menjadi di peringkat ke-1. Nah, ternyata caleg kedua ini dapat 8. Ya, dapat 8. Dia akan menjadi nomor 2. Caleg keempat ternyata menyalip dia, ada 34. Maka naik caleg keempat menjadi urutan ke-1. Dan caleg Haji Salim Saliman aja itu menjadi urutan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel yang saya beri nama aplikasi pencatatan data pemilih potensial. Pada versi sebelumnya itu aplikasi tidak ada fasilitas rekap perolehan suara, sedangkan yang versi terbaru ini yaitu yang versi 3.23 sudah disediakan fasilitas rekap perolehan suara pemilih. Selain itu, di aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 3.23 ini itu juga disediakan fasilitas penentuan apakah pemilih tersebut bersifat abu-abu atau memiliki sifat potensial ya. Sebenarnya cukup mudah untuk melakukan pencatatan data pemilih potensial dengan menggunakan aplikasi pencatatan data pemilih potensial ini. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja di layar komputer saya sudah ada login form dari aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 3.23. Langsung saja saya masukkan username, lalu password, dan saya login. Oke. Nah, ini adalah data dan daftar menu utama dari aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 3.23. Nah, di sini ada menu apa aja? Di sini ada menu setting, data TPS, ada data anggota, ada rekap perolehan suara, lalu ada output data anggota, ada laporan perolehan suara, ada surat mandat saksi, dan formulir data pemilih. Sebelum menggunakan aplikasi ini, yang perlu dilakukan adalah melakukan setting ya, setting aplikasi. Saya klik di sini ada menu settingnya. Nah, di sini ada setting kabupaten atau kota, ada setting kecamatan, ada setting desa dan kelurahan, dan ada setting wilayah. Yang perlu disetting di aplikasi ini, yang pertama adalah kabupaten dan kota. Ya. Nah, di sini user tinggal input aja di sini ya, nama kabupaten atau kotanya. Nah, nanti di sini untuk nomor dan kode itu sudah otomatis muncul sendiri ya. Oke, setelah nama kabupaten dan kota, lalu nama kecamatan. Nah, ini sama ya, input di sini. Dan nanti nomor dan kode itu akan muncul dengan sendirinya ya, secara otomatis. Oke, lalu selanjutnya di sini ada input desa dan kelurahan. Nah, di sini tinggal input aja ya nama desanya, di sini input ya. Lalu untuk nama kecamatan di sini sudah ada di fasilitas list down-nya, dan ini sumbernya dari input data kecamatan ini ya. Di sini juga ya untuk nama kabupaten juga ada list down-nya, dan ini sumbernya dari setting data kabupaten dan kota tadi.
Oke, setelah menginput nama wilayah desa atau kelurahan, selanjutnya adalah di aplikasi ini juga disediakan eh, input wilayah ya. Nah, di sini ada data unit atau wilayah ya. Di sini nama unitnya apa ya. Misalkan dalam satu area, misalkan di Perum RSS 4 atau mungkin di organisasi, di sini ada misalkan ada organisasi Majelis Al-Ikhwan, lalu ada kartun RT 03 RW 2 misalnya ya. Di sini unit atau wilayah bisa diinput di sini. Lalu di sini alamat RT RW ya. Dan di sini desa dan kelurahannya. Nah, di sini tinggal pilih aja melalui list down. Oke, setelah menu setting kabupaten atau kota, kecamatan, desa, dan kelurahan serta wilayah sudah terinput. Langkah selanjutnya yaitu menginput data TPS ya. Nah, data TPS tinggal diinput aja di sini. Nomor TPS-nya berapa, lalu alamatnya ya kan, RT RW-nya, lalu di sini desa dan kelurahan. Nah, di sini tinggal dipilih aja ada di desa mana TPS itu gitu ya. Oke, setelah kedua input data setting aplikasi ini sudah terinput ya, kita tinggal menginput data anggota saja. Nah, cuman untuk menginput data anggota sebelumnya kandidat atau calon itu harus membentuk suatu organisasi tim pemenangan ya. Nah, ketika suatu organisasi tim pemenangan itu sudah terbentuk, lalu tinggal diinput aja nama ketua koordinatornya di sini. Nah, di sini input KTP-nya, input nama, lalu jabatan ketuanya di sini apakah itu anggotanya itu termasuk ketua koordinator kabupaten atau kota, ketua kor kecamatan atau ketua kor desa dan kelurahan. Ya, lalu di sini tinggal input aja nama wilayah kerjanya atau unit ya, wilayah kerjanya apa. Nah, di sini ya, di sini sudah muncul ya. Udah otomatis muncul dan ini berasal dari input setting yang tadi gitu. Ya, tinggal pilih aja. Lalu di sini ada nomor telepon ya kan. Lalu ada alamat ya. Lalu ada di sini desa dan kelurahan, tinggal pilih dari list down-nya ya. Lalu di sini ada kecamatannya ya, kecamatannya di sini tinggal pilih aja. Setelah ketua koordinatornya sudah terinput, selanjutnya tinggal input nama koordinatornya di sini. Nah, di sini sama untuk menginputnya sama seperti menginput data ketua koordinator. Nah, di sini tinggal input aja nama nomor KTP-nya, lalu di sini nama ketua ya. Nama ketuanya itu bersumber dari input data ketua koordinator tadi ya. Nanti akan muncul di sini. Selanjutnya tinggal input aja nama anggota, lalu jenis koordinatornya. Apakah dia koordinator kabupaten atau kota, atau koordinator kecamatan, atau koordinator desa dan kelurahan, atau koordinator wilayah, atau koordinator TPS atau saksi. Nah, selanjutnya tinggal input aja di sini, pilih aja unit atau wilayahnya, ya, wilayah kerjanya di mana, gitu. Lalu di sini tinggal input nomor telepon, alamat, dan di sini tinggal pilih saja desa dan kelurahannya, lalu kecamatannya ya. Nah, setelah data koordinator ini terinput, nanti tinggal input data pemilih potensialnya ini. Nah, ini sudah saya beri contoh di sini ya untuk data pemilih potensial. Ya, di sini tinggal input nama koordinatornya siapa, artinya yang membawa si pemilih itu siapa ya. Dan ini berasal dari input nama koordinator tadi, lalu masukkan nomor KTP, lalu input nama pemilih, nomor telepon, lalu alamat, RT RW, desa ya, terus desanya di mana ya, terus kecamatannya di mana ya, lalu nomor TPS ya. Selain nomor TPS ada lagi tipenya ya, di sini tipe. Artinya kalau si pemilih itu tipenya abu-abu ya, maka di sini tinggal pilih aja B
gitu. Nanti secara otomatis aplikasi akan membaca bahwa si calon pemilih ini bersifat abu-abu ya. Lalu di sini apakah pemilih itu ada di daftar DPT atau tidak? Kalau misalkan tidak ada di daftar DPT, maka tinggal pilih ya. Ya, tinggal pilih Y aja nih. Variabel Y-nya tinggal dipilih saja seperti ini ya. Tapi kalau ada nggak perlu di-input ya. Oke, sebagai contoh di sini saya ada ini ya, ada data di sini. Data pemilih, saya buka dulu. Nah, di sini saya langsung aja input nama koordinatornya ya. Saya input. Saya copy. Lalu saya masuk ke dalam ini, ke dalam aplikasi. Di sini langsung saja saya klik kanan ya, lalu paste value koordinator ya, koordinator. Saya klik kanan, lalu saya paste value. Nah, seperti ini ya. Nah, nih. Ini baru nama koordinator. Setelah nama koordinator, saya akan masukkan data selanjutnya, yaitu nama pemilih ya, nama pemilihnya. Nama pemilih, saya copy. Lalu saya masuk ke sini. Nama pemilihnya saya paste value saja. Ya, ini. Lalu setelah nama pemilih, KTP ya, KTP-nya di sini. Nah, ini saya copy. Lalu saya pastekan di sini. Oh iya, sebagai catatan ya, bahwa untuk menginput KTP itu tidak bisa ganda ya. Jadi di sini harus benar-benar tidak sama ya. Begitu juga untuk input ketua koordinator, data koordinator, dan pemilih potensial. Karena kalau misalkan inputnya ganda, contoh di sini ada KTP 278560 ya. Saya masukin misalkan KTP titik 560. Nah, ketika saya enter, nanti akan seperti ini. Oh, dia ada di mana nih? Data sudah ada pada sel D289 nih di sini ya. Berarti di sini bisa diinput sini. Berarti untuk selanjutnya 278561 misalnya begitu ya. Nanti di sini akan menjadi 278561. Atau kalau misalkan di sini misalkan salah ya. Contohnya salah begini ya. Oh, ya udah tinggal cancel aja. Nanti tidak akan terinput di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor telepon ya. Nomor telepon ini sama aja, saya samain ya. Saya giniin ya. Lalu alamat RT RW desa kelurahan kecamatan. Saya ambil dulu datanya. Mana nih? Alamat RT RW. Nah, ini saya langsung aja sini. Yang penting sama sih ya. Format angkanya yang penting sama di sini. Format huruf, dan tentunya untuk nama desa atau kelurahan juga harus ada ya di setting tadi gitu. Nah, tuh. Oke, selanjutnya saya akan input data TPS ya, nomor TPS. Seperti ini. Langsung saya paste saja di sini. Paste value ya, klik kanan, lalu pilih paste value. Nah, ini sudah ya, sudah saya input nih. Tuh. Sebagai contoh di sini ternyata ada informasi bahwa ini adalah pemilih abu-abu, maka saya pilih B. Ini juga pemilih abu-abu, 2 nih misalnya ya. Kalau misalkan ada informasi bahwa si pemilih itu abu-abu, nggak jelas. Nah, seperti ini ya.
Oke, setelah selesai saya input data pemilih, selanjutnya tinggal input data saksi ya. Nah, di sini data saksinya tinggal di-input saja. Ya, sama untuk inputnya juga sama. KTP juga nggak boleh sama ya. Lalu nama saksinya, TPS-nya TPS berapa ya, TPS-nya. Lalu ada koordinatornya ya. Koordinatornya siapa gitu. Lalu di sini nomor telepon, alamat, desa, dan kecamatan ya. Oke. Saya anggap ini sudah saya input semua. Lalu di sini ada setelah terinput di sini ada rekap perolehan suara. Di sini ada rekap suara per TPS ya. Artinya informasi perolehan suara ini kita peroleh dari para saksi-saksi tadi ya. Nah, tinggal input. Jika saksi menyerahkan laporannya ya udah tinggal input aja. Yang perlu diketahui adalah DPT berapa, suara sahnya berapa, lalu perolehan suara partainya berapa dan calon berapa gitu. Tinggal diinput saja di sini. Ya. Dan di sini ada ada juga rekap suara partai dan calon ya. Nah, di sini seperti ini ya. Misalkan di sini ada hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari 1 sampai dengan 10. Terus 11, 12 sampai dengan 30 di sini ya. Saya sediakan sampai dengan 30. Ya, total pemilih DPT-nya berapa hari pada saat informasi hari pertama. Lalu total suara sah informasi hari pertamanya itu informasinya berapa. Lalu di sini ada perolehan suara partai ya, ada berapa hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Lalu di sini ada perolehan suara caleg ya. Nah, di sini contohnya misalkan Haji Salim Saliman aja ya. Di sini perolehan hari pertamanya berapa? Misalnya 10. Contohnya kalau misalkan di sini saya buang ya. Nah, di sini akan berurutan nih di sini. Nomor urutnya 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, urutannya begini. Nah, pada saat misalkan Haji Salim Saliman aja di sini dapat hari pertama dapat 30, maka di sini perhatikan. Ya. Ini akan naik dia. Nah, akan menjadi di peringkat ke-1. Nah, ternyata caleg kedua ini dapat 8 ya, dapat 8. Dia akan menjadi nomor 2. Caleg keempat ternyata menyalip, dia ada 34. Maka naik caleg keempat menjadi urutan ke-1. Dan caleg Haji Salim Saliman aja itu menjadi urutan kedua. Begitu ya. Nah, di sini ada persentasenya ya. Ada persentasenya di sini. Ini juga nih berapa persen. Oke. Selain rekap suara partai dan calon dan rekap suara per TPS, nah di sini tinggal melihat output laporannya saja, dari mulai output data anggota di sini. Ada output koordinator ya. Kita bisa lihat di sini koordinator berdasarkan semua koordinator, lalu berdasarkan jenis koordinator atau nama ketua di sini. Misalnya di sini ada, saya pilih, saya ingin melihat koordinator berdasarkan jenis koordinator ya. Koordinator wilayah misalnya. Berdasarkan koordinator wilayah. Wilayahnya apa? Misalkan untuk koordinator desa dan kelurahan. Bisa dilihat di sini. Nah, ini koordinator desa. Ya, yang muncul koordinator desa semua ya. Begitu. Begitu juga dengan output pemilih potensial. Nah, di sini bisa difilter berdasarkan nama koordinator, berdasarkan ketua koordinator, berdasarkan nomor TPS, berdasarkan nama desa atau kelurahan, dan berdasarkan tipe pemilih ya. Misalkan saya ingin melihat pemilih yang abu-abu, tipe pemilih yang abu-abu. Nah, buka aja di sini ya. Misalnya abu-abu.
Nanti akan muncul pemilih yang abu-abu saja. Nah, seperti ini ya. Tuh. Pemilih abu-abu. Begitu ya. Lalu di sini ada output anggota saksi ya. Di sini ada pilihannya, itu bisa difilter berdasarkan apa namanya? Semua data saksi, berdasarkan wilayah TPS, atau berdasarkan nama koordinator ya. Lalu selain output data anggota, ada juga output laporan perolehan suara ya. Ini saya klik. Jadi ada laporan rekap perolehan suara per TPS, ada laporan perolehan suara per desa atau kelurahan, laporan perolehan suara per kecamatan, laporan perolehan suara per kabupaten atau kota, dan laporan perolehan suara per koordinator. Contohnya di sini saya ingin melihat laporan per TPS ya. Nah, per TPS. Nah, ini di sini ya, laporan per TPS-nya. Oh iya, untuk output data anggota di sini, contohnya di sini ada output data pemilih ya. Kalau misalkan mau cetak di sini tinggal di filter aja ya. Filter, misalnya ini saya filter aja nih. Filter, select all, lalu blanknya dihilangkan aja di sini. Atau mungkin di sini ya. Sebentar di sini ya. Yang ada tanda ininya, jumlah datanya. Nah, ini blanknya ini saya hilangkan. Nah, nanti ketika di filter akan seperti ini ya. Tuh, tinggal cetak aja. Tuh, di sini sudah ada keterangan dikeluarkan di kota Tangtang tanggal 19 November 2022, lalu tanda tangan kandidat, ketua, dan sekretaris. Semua sama ya, seperti itu. Oke, di sini saya kembali lagi ke laporan data per TPS, perolehan suara per TPS ya. Jadi ini di sini, nanti di sini bisa terlihat TPS 1 Sawah Lama, Desa Sawah Lama, Kecamatan Turunan, koordinatornya siapa ya. Ini DPT-nya 670, suara tidak sahnya 5, persentasenya sekian. Lalu jumlah suara sahnya ya. Jumlah suara partai, jumlah suara calon, dan total suara ya. Jadi di sini bisa ada filternya juga. Misalkan mau melihat perolehan suara untuk semua suara, ya nanti akan muncul semua rankingnya akan berdasarkan semua suara ya. Misalkan saya mau melihat perolehan suara calon yang paling tertinggi di mana nih suara calon. Kita lihat, oh di Sawah Baru ternyata ya. Dia akan berubah sendiri berdasarkan urutan suara calon terbanyak. Nah, tuh seperti ini ya. Kalau misalkan suara partai yang terbanyak di daerah mana nih? Lihat, suara partai di Sawah Lama ya, urutannya nih, suara partai dari mulai terbesar hingga terkecil. Gitu. Ya. Ini setelah laporan suara per TPS, lalu akan mengerucut menjadi laporan perolehan suara per desa atau kelurahan. Nah, di sini. Nih. Ya. Total DPT-nya per desa Sawah Baru, Pinggiran Timur, Sawah Lama, dan sebagainya ya. Jadi akan dikerucutkan lagi dari per TPS menjadi per desa gitu. Nah, di sini juga sama, mau melihat berdasarkan apa? Misalkan suara calon terbanyak di desa mana nih? Bisa dilihat di sini. Sawah Baru ya. Nih. Suara calonnya tuh 126. Kalau suara partai yang paling tertinggi di daerah mana? Oh, Sawah Lama ya. Sawah Lama tuh. Ya, di sini ada apa namanya? Nilainya ya, statusnya di atas target atau di bawah target atau seimbang atau nihil ya. Saya kembalikan lagi ke apa namanya? Ke semua suara ya. Nih, statusnya. Oke, di sini ada laporan per kecamatan. Jadi dari laporan per desa dan kelurahan itu akan mengerucut menjadi laporan perolehan suara per kecamatan. Tuh, mengerucut dia. Tuh. Ini berdasarkan suara, semua suara ya. Paling banyak itu di Kecamatan Turunan misalnya ya. Ini adalah nama-nama bohong-bohongan ini.
Oke, selanjutnya akan mengerucut menjadi laporan per kabupaten atau kota. Nah, tuh. Seperti ini ya. Lalu di sini ada laporan per koordinator. Nah, ini per koordinatornya ya. Yang paling banyak mendapatkan suara calon itu siapa, kita lihat. Yaitu si koordinator desanya Reges, koordinator kecamatan Brotherhood, dan ketuanya adalah Kurniawan. Ya, nih. Berarti koordinator desa, nih koordinatornya ini ya, yang paling banyak di atas target. Ya. Kalau yang untuk ini ya, untuk wilayah Empang Lele, ya, Empang Lele ini, untuk koordinator desanya itu Jono, ya, itu di bawah target ya, di bawah target. Seperti ini ya. Oke, setelah laporan rekap perolehan suara, di aplikasi ini juga disediakan surat mandat saksi ya. Nah, ini surat mandat saksinya nih. Ya, surat mandat saksi. Ya. Lalu di sini ada formulir data pemilih. Nah, formulir data pemilih ini nanti diperbanyak ya. Diperbanyak, lalu diserahkan kepada masing-masing koordinator ya. Ketika koordinator itu merekrut pemilih, maka data pemilihnya dicatat di sini oleh masing-masing koordinator dan dikembalikan atau diserahkan lagi formulir ini ke user untuk dicatat di dalam aplikasi ini gitu. Nah, ini ya, ini diperbanyak, dicetak. Tuh. Oke, seperti itu ya aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 3.23. Nah, cukup mudah bukan ya? Artinya dengan adanya data pemilih potensial ini, kandidat atau calon itu akan lebih bisa mengetahui ya, mana pemilih yang punya potensi dan yang tidak. Nah, selain itu, kandidat atau calon juga bisa mengukur kekuatan dirinya ya, kekuatan elektabilitas dirinya di masyarakat. Sehingga kandidat atau calon itu dapat mengambil suatu keputusan yang tepat ya tentunya dalam persaingan di kancah pemilu. Ya, misalnya mengambil keputusan dalam membangun program kerja kampanyenya kepada masyarakat. Nah, jadi dengan adanya data pemilih potensial ini bisa sangat membantu sekali para kandidat atau calon dalam memenangkan persaingannya dengan kandidat lain di kancah pemilu. Dan terakhir, adanya data pemilih potensial ini tentu juga tidak menjamin suatu kemenangan jika tanpa diolah sedemikian rupa oleh kandidat atau calon. Karena apa ya? Karena suatu data juga tidak akan berguna jika tanpa diolah menjadi program kerja, dan sebaliknya ya, program kerja juga tidak akan efektif jika tanpa suatu data. Oke, sekian saja video tentang aplikasi pencatatan data pemilih potensial ini. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin memperoleh aplikasi ini atau ingin menggunakan aplikasi ini, silakan saja ya hubungi saya di nomor WA atau telepon atau email yang ada di deskripsi video ini. Silakan hubungi saya, bisa via WA, telepon atau email kapanpun ya, selama saya sedang tidak sibuk pasti akan saya layani ya. Sekian saja. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.